Shalom HCC Families, sesaat lagi Anda akan menyaksikan atau mendengarkan Saat Teduh edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh mengambil waktu berdoa dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara dikuatkan dan saudara diubahkan lewat firman Tuhan yang luar biasa. Mari siapkan hati saudara dan selamat menyaksikan. Kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Kami boleh berjumpa dengan Engkau kembali Tuhan. Dan kami sadari Tuhan, semua karena anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Tanpa Tuhan kami bukanlah apa-apa. Tanpa Tuhan kami tidak bisa melakukan apa-apa. Biarlah Tuhan pagi hari ini Tuhan, perisai perlindungan-Mu boleh nyata dalam hidup kami Tuhan. Yang selalu menopang, menolong setiap pribadi kami. Engkaulah menara perlindungan, tempat persembunyian kami Tuhan. Karena kami menyadari Tuhan, dari manakah datang pertolongan kami kalau bukan daripada Engkau sendiri Tuhan. Biar pagi hari ini Tuhan, kami mau memulai sesuatu yang baru dengan Engkau Tuhan. Haleluya Tuhan. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kau menara dan perisai
dan perisai di hidupku. Sumber pertolonganku, oh tempat persembunyianku, kekuatanku Tuhan. Hanya dalam hadirat-Mu, hanya dalam hadirat-Mu, tempat persembunyianku, tempat perlindunganku. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Yesusku. Jemaat Tuhan, dimanapun jemaat HCC berada, senang bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara. Dan saat ini saya ingin membahas sebuah cerita kisah yang menarik di dalam Yosua 1 ayat yang pertama. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian. Kita tahu bahwa ketika generasi Musa, pemimpin Musa melahirkan sebuah pemimpin yang takut akan Tuhan, yaitu Yosua. Dan ketika Musa mati, Yosua lah yang menggantikan Musa. Buat saya secara pribadi bahwa Musa adalah pemimpin yang berhasil karena dia melahirkan seorang pemimpin. Walaupun Musa tidak masuk ke dalam tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan, tetapi buat saya secara pribadi bahwa Musa adalah seorang pemimpin yang berhasil. Tetapi jika kita melihat membandingkan kepemimpinan seorang Yosua, kita bisa baca di dalam Hakim-Hakim 2 ayat yang ke-8. Dan Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu mati pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnan Heres, di pegunungan Efraim di sebelah utara gunung Gaas. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Ketika Musa mati dan Yosua yang menggantikan Musa, generasi Yosua adalah generasi yang perkasa. Mereka bisa melewati tembok Yeriko, bahkan menduduki tanah perjanjian, tanah Kanaan. Mereka disertai Tuhan. Tetapi ketika generasi Yosua mati, tidak ada yang menggantikan kepemimpinan daripada Yosua. Tidak ada yang menggantikan generasi daripada Yosua. Di ayat 10 dikatakan di situ, setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan. Setelah generasi Yosua, generasi berikutnya adalah generasi yang tidak takut akan Tuhan. Bapak Ibu, hari ini saudara, sebelum kita mengakhiri tahun 2020, saya mengajak Bapak Ibu, yuk kita membangkitkan sebuah generasi yang takut akan Tuhan. Generasi yang militan. Generasi yang mengasihi Tuhan. Generasi yang takut akan Tuhan. Yang melakukan kehendak Tuhan. Jika hari ini kita berhenti untuk membangun generasi yang takut akan Tuhan,
Saya percaya esok hari mungkin gereja akan tutup karena tidak ada lagi generasi yang takut akan Tuhan. Tetapi hari ini jika kita bersama-sama bergerak bersama-sama untuk membangun generasi yang takut akan Tuhan, saya percaya kebangunan rohani akan terjadi buat kota kita. Saya berdoa, saya berharap kita semua bisa membangun sebuah generasi yang militan. Bapak Ibu, engkau yang punya anak, yuk ajari anakmu untuk takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, melayani Tuhan. Saya percaya ketika kita mendidik anak-anak kita dengan takut akan Tuhan, kita tidak perlu khawatir. Dan saya percaya kita akan diberkati Tuhan. Sekian dari firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Saya mengajak Bapak Ibu untuk berdoa. Kita berdoa. Segala puji syukur bagimu Tuhan. Hari ini kami belajar bagaimana kami harus membangun generasi yang takut akan Tuhan, generasi yang militan, generasi yang mengasihi Tuhan. Kamu berdoa memberkati semua jemaat-Mu, mengurapi kehidupan jemaat-Mu ya Tuhan Yesus, sehingga kami bisa menjadi teladan, menjadi panutan buat generasi berikutnya ya Tuhan Yesus. Kamu berdoa mengurapi kami semua ya Tuhan Yesus, memberkati jemaat-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Worship from Home edisi Saat Teduh. Kami berdoa saudara diberkati dan dikuatkan lewat edisi Saat Teduh kali ini. Sampai berjumpa di konten online Worship from Home berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.